Baik, izin memaparkan materi tentang dampak beban kerja terhadap kesehatan. Oke, sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Di antaranya ada saya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ali Pratama dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Selanjutnya ada teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Jonathan Damanik. Saya dari Prodi Teknik Industri. Nomor NIM saya 1249. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisna dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Di sini saya mau menjelaskan dan membacakan materi tentang dampak beban kerja terhadap kesehatan kita. Yang akan saya baca dari slide ke-7, 8 sampai ke-9. Oke, di slide pertama saya akan membacakan tentang mengapa topik ini penting untuk dipilih. Jadi, pengaruh beban kerja merupakan perilaku nyata yang ditunjukkan oleh setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan lingkungan kerja dalam perusahaan. Dan beban kerja merupakan faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Nah, karyawan juga akan merasakan kelelahan fisik dan mental apabila beban kerja yang diberikan berlebihan. Sementara beban kerja yang rendah juga dapat mengakibatkan kebosanan dan kurangnya motivasi karyawan untuk bekerja. Di sisi lain, stres kerja merupakan respon fisiologis dan emosional yang dialami karyawan akibat tekanan-tekanan dan tuntutan pekerjaan. Stres kerja yang berkepanjangan dapat menurunkan kemampuan karyawan untuk fokus, membuat keputusan yang tepat, dan berkolaborasi secara efektif. Dampak negatif stres kerja meliputi penurunan kinerja, peningkatan absensi, dan turnover yang tinggi, yang semuanya dapat merugikan organisasi atau perusahaan terkait. Baik, saya Jonathan. Saya akan membacakan slide nomor 4, yaitu stres kerja. Stres merupakan sebuah keadaan di mana seseorang merasa tertekan, baik secara fisik maupun psikologis. Individu yang mengalami stres akan menjadi gugup dan merasa khawatir yang berlebihan. Stres kerja merujuk pada situasi di mana karyawan merasakan tekanan dan menghadapi tugasnya, seperti tekanan fisik, psikologis, dan emosional yang dialami oleh karyawan yang diakibatkan oleh tekanan dan tuntutan pekerjaan. Hal ini dapat disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan, tidak disesuaikan peran, konflik interpersonal, dan pekerjaan yang tidak terkontrol. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Kinerja karyawan sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, stres kerja pada karyawan juga menjadi hal penting karena memiliki dampak pada kinerja karyawan di lingkungan kerja. Stres kerja muncul dari tekanan fisik, psikologis, emosional yang dialami oleh karyawan di tempat kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa penting aspek yang harus kita perhatikan dalam beban kerja terhadap kesehatan. Yang pertama, kesehatan fisik. Dampak fisik dari beban kerja yang berat juga tidak bisa diabaikan seperti itu saja. Terus, stres yang berkepanjangan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kelelahan fisik dan gangguan tidur. Pekerja yang mengalami stresnya terlalu tinggi seringkali dapat menunjukkan bahwa adanya gejala fisik di dalam dirinya seperti sakit kepala, masalah pencernaan, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Terus, yang harus kita perhatikan juga kesehatan mental, di mana asuransi kendaraan ini melindungi pemilik kendaraan dari kerugian finansial akibat kecelakaan, pencurian, atau kerusakan kendaraan. Ini mencakup biaya pada perbaikan, penggantian kendaraan, dan lainnya. Terus, yang harus kita perhatikan juga ialah hubungan antara beban kerja, mental, dan fisik. Nah, bahwasannya penelitian ini menunjukkan bahwa
ada hubungan erat antara beban kerja dan mental dan fisik dengan tingkat stres yang dialami pekerja. Misalnya, dalam konteks profesi yang menuntut seperti perawat, terus bidan lah. Nah, beban kerja yang tinggi ini dapat menyebabkan kelelahan kerja yang signifikan dan mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan secara keseluruhan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan slide ke-8 yaitu studi kasus, di mana studi kasus yang pertama ialah beban kerja merupakan hal yang krusial yang perlu diberi perhatian oleh setiap organisasi atau perusahaan karena memiliki dampak langsung terhadap kinerja karyawan pada perusahaan. Terus, studi kasus yang kedua ialah menunjukkan bahwa beban kerja yang tinggi secara signifikan berkontribusi terhadap meningkatnya stres kerja dan menurunnya kesehatan mental karyawan. Tingkat stres yang tinggi ini mempengaruhi produktivitas kerja dan kesehatan individu dan juga menciptakan risiko jangka panjang bagi organisasi. Terus kemudian kasus yang ketiga ialah individu yang mengalami stres akan menjadi gugup dan merasakan kekhawatiran yang berlebihan, seperti stres kerja pada situasi di mana karyawan merasakan tekanan dalam menghadapi tugasnya, seperti tekanan fisik, psikologis, dan emosional yang dialami oleh karyawan yang mengakibatkan oleh tekanan dan tuntunan pekerjaan. Hal itu dapat disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan, ketidaksesuaian peran, konflik interpersonal, dan pekerjaan yang tidak terkontrol. Selanjutnya, kasus yang terakhir ialah apabila beban kerja serta stres kerja tidak ditangani dengan baik, maka keduanya dapat membuat kinerja karyawan memburuk. Karyawan dapat mengalami hambatan dalam berpikir, gangguan kesehatan, dan ketidakmampuan dalam menyelesaikan tugas. Baik jika menghadapi beban kerja yang terlalu banyak atau beban kerja yang terlalu sedikit, serta stres kerja yang terlalu tinggi. Oke, slide yang terakhir ialah kesimpulan dari dampak beban kerja terhadap kesehatan, di mana hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap beban kerja, stres kerja, dan kinerja karyawan. Jika karyawan memiliki beban kerja yang tinggi, maka dapat meningkatkan tingkat stres yang dirasakan oleh karyawan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap manajer perusahaan untuk mengelola dan memperhatikan keseimbangan beban kerja dan stres kerja yang dialami oleh karyawannya. Strategi yang dapat dilakukan termasuk memberikan beban kerja yang sesuai dengan secara merata, mengelola stres kerja karyawan, menyediakan pelatihan untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan kemampuannya, dan memberikan motivasi kepada karyawan. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.